Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 izin mempresentasikan tentang hook and hold dalam rencana pembelajaran UPT. Yang pertama, kami akan menjelaskan tentang bagaimana cara menggugah pemikiran untuk melibatkan semua peserta didik dalam ide-ide besar dan juga melakukan unjuk kinerja. Sebagai seorang guru, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan agar siswa dapat terlibat dalam ide-ide besar dan menunjukkan unjuk kinerja, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah dengan membuat kontrak belajar di awal pembelajaran, menggunakan model pembelajaran yang kooperatif, menggunakan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning, lalu menerapkan teknologi dalam pembelajaran, memahami dan menentukan komponen utama dari motivasi dan keterlibatan peserta didik, menerapkan strategi pembelajaran yang bisa mempertajam motivasi dan keterlibatan peserta didik, membangun relasi yang baik antara guru dan peserta didik, dan ikut serta dalam mewujudkan pembelajaran yang profesional, yang berkualitas, dan yang berfokus pada motivasi dan keterlibatan peserta didik. Situasi apa saja yang dapat melibatkan peserta didik untuk membuat ide-ide besar, segera menarik, konkret, dan sangat penting? Pembelajaran yang efektif, menyenangkan, dan memberi kesan yang baik akan selalu didambakan oleh peserta didik. Namun, perlu dipahami dalam kegiatan pembelajaran perlu dikaitkan dengan situasi sebagai berikut. Yang pertama, situasi di mana pembelajaran berpusat pada peserta didik atau student center, di mana situasi ini dapat menggugah kreativitas dan perkembangan peserta didik untuk mengembangkan potensi yang ada pada peserta didik. Yang kedua, selalu mengaitkan pembelajaran dengan masalah yang kontekstual dalam kehidupan sehari-hari, dengan memberikan contoh yang mudah dipahami oleh peserta didik, sehingga memberikan kesan pembelajaran yang menarik bagi peserta didik. Yang terakhir adalah pembelajaran yang berdiferensiasi, baik konten, proses, maupun produk. Dengan pembelajaran yang berdiferensiasi, mampu memudahkan guru dalam mencapai tujuan pembelajaran. Baik, selanjutnya yaitu pertanyaan mengenai bagaimana pendekatan penyampaian materi sehingga menghasilkan minat dan keingintahuan terhadap materi. Adapun dalam penyampaian materi agar peserta didik merasa tertarik dan menggugah rasa ingin tahu, maka diperlukan cara sebagai berikut. Yang pertama yaitu menggunakan media pembelajaran yang menarik dan mampu menarik perhatian peserta didik. Yang kedua, menggunakan metode mobile teaching, yakni guru terjun secara langsung untuk membantu peserta didik dalam memahami pembelajaran. Yang ketiga, selalu mengajak peserta didik berdiskusi dan menjadikan pembelajaran yang lebih interaktif. Dengan melakukan pendekatan seperti ini dapat melatih peserta didik untuk mengeluarkan pendapat dengan cara berdiskusi dan memecahkan masalahnya. Yang keempat, membuat game yang menarik. Pendekatan dalam menyampaikan pembelajaran dengan menggunakan game dapat membuat suasana pembelajaran menjadi lebih hidup, sehingga rasa ingin tahu dari peserta didik akan semakin besar. Peluang macam apa yang bisa menopang minat belajar, terutama ketika keadaan pembelajaran terasa sulit? Minat merupakan salah satu aspek psikis manusia yang mampu mendorong untuk mencapai tujuan. Seseorang yang memiliki minat terhadap suatu objek cenderung memberikan perhatian atau merasa senang yang lebih besar kepada objek tersebut. Minat belajar peserta didik sangat mempengaruhi hasil belajar. Jika peserta didik tidak memiliki minat belajar, maka otomatis hasil belajar menjadi rendah. Minat belajar peserta didik rendah dapat disebabkan karena pembelajaran yang terasa sulit. Untuk dapat mengatasi kesulitan peserta didik dalam pembelajaran tersebut, potensi minat peserta didik itu dapat dikembangkan sebagai berikut. Yang pertama, dalam kegiatan pembelajaran jangan terlalu monoton. Berikan sedikit ice breaking supaya peserta didik tidak merasa bosan. Yang kedua, pembelajaran dikaitkan dengan pengalaman dari guru supaya memberikan motivasi dan gambaran pada peserta didik.
Yang terakhir adalah dalam melakukan kegiatan pembelajaran, gunakan media pembelajaran yang menarik sehingga peserta didik merasa tertarik dalam pembelajaran tersebut. Pertanyaan selanjutnya yaitu, apa saja hambatan yang menimbulkan kecilnya pengambilan resiko, rendahnya imajinasi, dan kurangnya berani untuk mempertanyakan dan ketidakmampuan memutuskan? Nah, adapun hambatannya yaitu kurang memadainya sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan pembelajaran. Guru kurang melakukan inovasi dalam kegiatan pembelajaran sehingga peserta didik mudah bosan dan pembelajaran hanya akan berjalan satu arah saja. Kemudian hambatan lainnya yaitu peserta didik tidak aktif dalam pembelajaran sehingga menyulitkan guru untuk menyampaikan materi dengan maksimal. Yang selanjutnya, jumlah peserta didik dalam satu kelas yang terlalu banyak sehingga pembelajaran tidak dapat berjalan dengan maksimal. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.